Nah ini ada satu yang kalau saya sering lihat di Instagram nih, pecat aja tuh @Roffi Ardianto karena nggak ngerti bola. Kenapa sih Rans tuh suka lama welcoming tuh? Nah prosedur welcoming tuh sebenarnya yang bener tuh kayak gimana Om? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat orang-orang yang lagi nonton. Ini podcast pertama ya, kita kasih judulnya offside. Jadi offside itu artinya di luar dari lapangan, offside. Jadi posisi yang off itu adanya di luar lapangan. Hari ini saya sama MRA. Biasanya kalau disingkat tuh Muhammad Roffi Ardianto. Masih ada K-nya sebenarnya tapi nggak dipakai. Kusuma. Ya. Jadi 2 musim udah menjadi presiden Trans. Alhamdulillah. Ya. Karena kedekatan Raffi Ahmad atau memang tugasnya memang dikasih berdasarkan kemampuan atau gimana? Jadi sebenarnya sih kalau presiden klub ini saya tuh sama Raffi Ahmad bukan karena dekat aja, cuma sekedar dekat atau sekedar kenal. Jadi sebenarnya apapun yang dikasih tugas sama dia, saya selalu maksimal. Entah saya bisa atau nggak bisa, saya tetap belajar dan segala sesuatu itu buat saya nggak ada yang nggak bisa. Harus dengan niat sama ya integritas lah. Tetap aja kita harus tune in, disuruh di situ amanah, saya tetap jalanin. Yang nggak bisa itu makan kepala sendiri. Ya, sama cium. Nah, itu kan bisa tuh. Ya. Tapi mungkin kalau ada orang yang dikasih kelebihan mungkin dia bisa juga kalau cium sikut ya. Cium sikut, ya bener. Emang nggak bisa. Jadi makan kepala sendiri sama cium sikut. Tapi kalau di Liga 2 kan Om Roffi incas banget dari mulai seleksi sampai akhirnya kita alhamdulillah dikasih juara 2. Kalau di Liga 1 menurut Om Roffi sudah maksimal? Liga 1, oke. Di Liga 1 ini kan kita tim baru masuk, otomatis sebanyak hal-hal yang baru untuk kita. Bukan berarti nggak mampu ya, cuman baru. Kita harus bisa adaptasi. Semua itu yang baru terbentuk tidak bisa langsung berjalan dengan baik. Contoh ya, ibaratnya kayak bayi, nggak mungkin bisa langsung lari, atau langsung berdiri, atau langsung bicara. Semua itu ada prosesnya yang harus kita lewati. Salah satu pembelajaran adalah musim ini. Pembelajaran musim ini adalah pembelajaran yang paling baik. Kita bisa tahu mana kekurangan, mana kelebihan, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditambah, mana yang harus segala sesuatu lah yang harus jadi lebih baik nanti ke depannya. Itu yang harus kita lakuin dan ingat kita ini bukan orang bodoh yang diam aja dengan kegagalan. Ingat kegagalan itu berkali-kali bukan berarti dia tidak mampu. Kegagalan itu adalah proses kita untuk menjadi Belajar, sukses depannya. Dan nah ini ada satu yang kalau saya sering lihat di Instagram nih, pecat aja tuh @Roffi Ardianto karena nggak ngerti bola. Presidennya aja nggak ngerti bola, gimana mau bawa Rans FC? Tanggapannya apa Om? Buat saya sih hidup ini ada pro dan kontra. Setiap orang punya pendapatnya, saya hargai. Tapi setiap orang juga punya harga diri. Dalam arti gini, lu kalau bicara tentang tidak mampu, pecat aja, kapan mundur. Sebenarnya itu adalah opini lah, opini. Lu nggak bisa melihat hari ini, tapi lihat historical ke belakangnya. Kita ini berproses. Tidak selalu harus langsung berhasil. Makanya ini kita benar-benar di musim kemarin itu diskusi banyak dengan banyak hal dan keputusan yang saya ambil juga bukan keputusan pribadi saya. Semua ada diskusinya, semua ada valuasi dan evaluasi. Berarti memang bukan keputusan yang memang wah ini jelek nih, tapi memang harus ada diskusi dengan owner ya. Dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Pasti. Dan itu nggak pernah saya lewati. Semua proses itu nggak pernah saya lewati. Semua ya saya kan orang yang tata administrasi juga. Nggak mungkin saya ambil keputusan tanpa diskusi dengan yang lain.
Yang lain ini ya banyak struktur tim dan lain-lain. Dan kalau bisa bicara pecat aja, gimana pecatnya sih, bukan karyawan di situ. Tuh. Jadi jangan asal ngomong pecat aja karena memang ketika mungkin yang ngomong pecat aja lu lagi tidur, beliau lagi dalam diskusi bagaimana tim ini ke depannya. Tapi Om, peringkat terakhir bukan menjadi sebuah yang sangat melegakan. Udah pasti ini sangat harus ada evaluasinya Om. Langkah-langkah untuk musim depan apa Om? Ya posisi yang sangat, ya kalau bilang buruk ya buruk lah pasti. Posisi di paling bawah siapa sih yang mau terima? Nggak ada. Cuman di titik ini kita akhirnya banyak juga mengetahui dan akhirnya banyak belajar, melihat para pemain di lapangan, para ofisial dan semuanya udah bekerja maksimal. Tapi konklusi saya, ketika di musim depan mungkin saya akan rekrut pemain yang mau main, yang mau berdarah-darah buat tim ini, yang mau benar-benar berjuang, yang mau benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang mau kerjasama sebagai tim. Jadi bukan individual. Karena mau gimana pun kita bermain di 11 orang. 11 orang punya pemikiran masing-masing, 11 orang punya ego yang masing-masing. Kalau itu nggak jadi satu, mau siapapun itu ada di tim, nggak akan mungkin bisa berhasil. Berarti kita cari pemain musim depan yang mau mati untuk klub itu. Yang loyal. Loyalitas, mau berjuang sampai paru-parunya berhenti mungkin dengan dalam tanda kutip. Itu memang yang harus dicari untuk membangun tim ini. Range umur yang akan ada di musim depan kira-kira gimana? Mungkin kita fokus sama pemainnya, mungkin senior pasti ya harus ada. Cuman fokusnya ke para pemain muda. Pemain-pemain muda ini memang diharapkan mungkin akan jadi bibit-bibit yang bagus nantinya. Di satu sisi ya pemain muda juga kan mungkin effort dan mentalitas memang mungkin agak cuman harus dibina. Ya. Makanya kita balik lagi, kita akan bentuk tim nantinya itu adalah tim yang disiplin, yang bisa berjuang sampai akhir dan punya semangat yang nggak mau kalah. Itu yang paling penting. Ya, spirit yang ya memang mau berjuang untuk tim dan lain sebagainya. Kalau dari lihat yang kemarin Om, apa sih tanggapan dari Arafi tentang hasil yang kemarin? Lu diomelin gak sih Om? Maksudnya, Raf, lu gimana sih timnya gini ini? Ada gitu gak sih? Ya karena kita sama Raffi ini kan ya dekat, jadi ya dia kecewa pastilah, tapi tidak dalam satu sisi yang dia lihat, karena juga kita lihat juga banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Aspek-aspek ini sebenarnya yang kita diskusin sama Raffi, ya akhirnya Raffi dan yang lain-lainnya, karena kan juga ada banyak organisasi yang lain juga akhirnya berpendapat bahwa ya udah musim depan ini kita harus create memang timnya benar-benar solid dan memang yang mau kerja, intinya gitu, mau kerja, karena kita sebagai manajemen itu di satu sisi fight-nya benar-benar, even gaji pun kita nggak pernah telat sama sekali, karena kita ngejagain tanggung jawab. Kalau kita udah bertanggung jawab 100% kita tanggung jawab, jadi nggak akan saya lepas, nggak akan saya juga nggak peduli, jadi bertanggung jawab. Cuman kan kadang-kala kita berbuat hal yang maksimal belum tentu orang mau maksimal kita. Untuk kemarin ada juga di Instagram yang bilang, kenapa sih Rans tuh suka lama welcoming tuh. Nah, prosedur welcoming tuh sebenarnya yang bener tuh kayak gimana Om? Prosedur welcoming, oke. Kita itu mau welcome pemain, otomatis pemainnya satu, secara legalnya sudah terpenuhi, sudah beres, baik kontrak dan lain-lain sudah terpenuhi, dan yang sudah terdaftar dan lain-lain baru kita welcome. Karena saya ngejagain ketika kita welcome ternyata administrasi belum lengkap, nantinya akan bahaya buat kita sendiri. Jadi memang prosedurnya tuh administrasinya sudah selesai, secara legalnya juga sudah selesai, baru kita welcoming. Jadi memang nggak bisa asal kita menghindari ya konflik dari yang lain. Ya kita nggak tahu, organisasi belum selesai, ternyata dia tidak jadi kesini kan juga ya buat kita ya bahaya juga.
Tapi ada nggak sih omongannya Raffi yang bikin lu tuh kadang suka sabar Raf. Itu ada nggak sih? Ya obrolannya paling ya dia pasti ngomel kalau kalah, udah pasti gimana ini gini ya, yang namanya Raffi ya. Oh, ya wajar itu deh, dan saya juga udah bisa terima itulah, wajar. Akhirnya saya jelasin begini konsepnya, dan akhirnya intinya setiap masalah itu pasti ada solusi. Saya kasih solusi, saya ceritain solusinya, walaupun solusinya ntar at the end kan bukan saya juga yang main di lapangan. Kalaupun tidak berjalan itu akan jadi evaluasi akhirnya. Evaluasi akhirnya kita bisa belajar dari semua kesalahan yang sudah terjadi. Berarti kalau melihat permainan kemarin, lu udah sampai. Jadi ini kan orang nggak tahu ya, kita sempat menghampiri pemain, berbicara heart to heart, Ya, satu-satu, sampai akhirnya apa yang lu rasain dong ketika lu udah melakukan itu tapi hasilnya belum maksimal? kalau buat saya sih yang penting sayanya melakukan hal yang benar-benar maksimal. Effortnya juga saya curahin semua ke situ. Walaupun akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi, balik lagi ekspektasi yang bikin kita jadi kecewa. Makanya saya waktu melakukan hal yang maksimalis tersebut, mau ngobrol sama pemain, mau ngobrol sama pelatih, ngelihat ngebahas taktik siapa yang main, gimana yang ya segala macam lah saya cuma bicarain itu. Ya kalau tidak maksimal, ya itu kan garisan tangan. Balik lagi Takdir. balik lagi takdir, nggak ada yang bisa ngerubah kecuali diri kita sendiri. Itu jadi pembelajaran juga buat saya untuk para pemain-pemain yang musim lalu. Mungkin ya effort saya sudah coba maksimalin, cuman ya tidak terjadi. Akhirnya ya kita harus terima, mau nggak mau kita terima. Target untuk musim depan dong? Nggak, musim depan harusnya hasilnya lebih baik dari musim ini. Itu dulu aja. Yang pasti kita harus beranjak dari zona degradasi. Betul. Itu target utamanya adalah musim depan harus lebih baik dari musim ini. Dan sejauh-jauhnya lah dari peringkat zona mewah itu. Oke, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Raffi, presiden dari Rans Nusantara FC. Nanti kita ketemu lagi, mungkin besok aku akan ngobrol sama chairman-nya kali ya. Tinggal waktunya aja. Waktunya dia nggak punya, cuma tinggal minta tolong Om Raffi, mungkin bisa set upin. Saya bikin konten sama AA, bisa jadi kenyataan. Jadi orang-orang juga tahu apa sih di balik kepalanya Raffi Ahmad mempunyai klub sepak bola. Itu juga mungkin menarik. Oke, thank you Om sudah hadir untuk ngobrol-ngobrol di Offside. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.